Tabea, salam budaya. Sekarang ini torang ada di Wanua Tumaluntung atau Kampung Tumaluntung, Minahasa Utara. Jadi torang ada pasiar kamari karena so lamanya ndak pasiar kamari. Torang mau lihat tuh situs-situs budaya yang ada di Wanua Tumaluntung sini. Setelah torang bersih-bersih di sini, torang mau lanjut mau lihat tuh Lisung dengan waruga-waruga lain yang ada di Tumaluntung ini. Sejarah Desa Tumaluntung. Pada sekitar tahun 1656 datang dari negeri Kembuan, Tonsiak Lama 37 orang Dotu bersama dengan pengikut-pengikut mereka yang terdiri dari keluarga masing-masing. Rombongan dipimpin oleh seorang tunduan, Tunaas, Wadian, Teterusan, Kumokoko, Kumokomba bernama Dotu Roti, didampingi istrinya yang bernama Karagian. Perjalanan mereka dimulai dari Walantakan Wewuringen Kembuan Tonsiak Lama, Tinengendaan Sikoko, sekarang Desa Tanggari, Saduan, Sawangan, Koyawas, dan akhirnya tiba dan menetap di Kandim Batu. Setelah beberapa tahun mereka berada di Kandim Batu, Dotu Wagiu, adik dari Dotu Roti, memohon kepada semua rombongan tersebut agar ia bersama dengan pengikutnya keluarganya diizinkan untuk meninjau pada bagian sebelah kanan Kandim Batu dengan maksud mendiami tempat tersebut untuk sementara waktu. Semua rombongan menyetujui permintaan itu. Sewaktu Dotu Wagiu bersama rombongannya keluar dari Kandim Batu, dalam perjalanan mereka bertemu dua ekor burung saling berhadapan dan kemudian saling sambung menyambung menghalangi mereka. Hal ini menurut kepercayaan mereka merupakan tanda bagi mereka. Lalu rombongan itu berhenti Dumenak. Dari Dotu Wagiu mengatakan lebih baik kita bertanya kepada Opo Empung Waidan apa gerangan, makna dan tanda burung paleten itu. Ternyata maknanya sesuai dengan kepercayaan mereka. Rombongan belum diizinkan melanjutkan perjalanan untuk menghindari dari hal-hal yang buruk yang akan menimpa mereka. Setelah 3 tahun rombongan itu mendapat tanda lagi, tapi dari burung Manguni Rondor, yang diartikan bahwa rombongan tersebut sudah boleh melanjutkan perjalanan, tetapi dengan syarat jangan ke kanan, melainkan ke kiri dari Kandim Batu. Lalu mereka turun ke Sungai Dinamunen, naik ke utara, dan setelah berjalan kurang lebih 150 meter mereka menemukan mata air. Rombongan tersebut berhenti dan membuat tempat berteduh. Sekarang mata air itu disebut Dou Tumetenden. Di Kandim Batu, setelah Dotu Wagiu dan rombongannya pergi, Dotu Makalau tergerak keinginannya juga untuk meninjau wilayah di sebelah kiri Kandim Batu. Akan tetapi, setelah mereka ketahui bahwa Dotu Wagiu dan rombongannya bukan ke kanan, melainkan ke kiri, maka Dotu Makalau dan rombongannya meminta untuk lebih ke kiri lagi, menelusuri Kali Besar Tondano.
rombongan mengizinkan. Sementara dalam perjalanan, tiba-tiba seekor ular hitam tekeni opo melintang menghalangi perjalanan mereka, yang menurut kepercayaan mereka, tandanya mereka tidak boleh lewat. Maka Dotu Makalau setelah meminta petunjuk dari para leluhurnya, kemudian berkata kepada rombongannya, "Sudah jauh kita berjalan, sampai di sini kita berhenti." Tempat itu mereka namakan Kina Engkoan, sekarang menjadi desa Kawangkoan, Kelawat Bawah. Setelah Dotu Wagiu beserta rombongannya dan Dotu Makalu beserta rombongannya menemukan tempat untuk menetap, yang tertinggal di Kanding Batu masih tetap dipimpin oleh Dotu Roti. Mereka sepakat turun dari Kanding Batu ke kanan dengan petunjuk arah terbitnya matahari. Semuanya turun. Setelah menempuh perjalanan sehari, mereka tiba di suatu tempat dataran yang dikelilingi pegunungan. Mereka berhenti dan membuat tempat berteduh untuk menetap. Suatu waktu, setelah kira-kira 30 meter mereka berada di tempat tersebut, pada saat mereka sedang makan bersama, di mana semua makanan dicurah pada satu tempat yang dialas dengan daun pisang. Seekor burung besar terbang melintas tempat itu sambil mengeluarkan kotoran dan jatuh tepat di atas makanan mereka, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan makan. Atas peristiwa itu mereka menamakan tempat itu Pataian Kokok. Mereka menetap di sana selama 23 tahun. Selama mereka menetap di sana, selalu ada saja hal-hal yang mengganggu ketentraman mereka terjadi. Maka rombongan sepakat untuk pindah lagi ke sebelah utara yang jaraknya kurang lebih 500 meter. Di sana mereka menemukan air terjun yang tidak henti-hentinya mengeluarkan bunyi teng teng teng, yang merupakan paduan bunyi air yang jatuh dan gemanya. Karena itu mereka namakan tempat itu Mata Lenteng, yang artinya bunyi air jatuh. Setelah beberapa lama mereka di Mata Lenteng, Dotu Umbo beserta rombongannya, Dotu Koloai beserta rombongannya, dan Dotu Runtukahu beserta rombongannya pergi meninggalkan Mata Lenteng menuju ke timur, melewati tempat bernama Wah Kendis, dan terus menuju ke Sawangan. Dotu Roti dan istrinya Karagian bersama dengan rombongan mereka menetap di Mata Lenteng selama kurang lebih 50 tahun. Kemudian mereka merubah nama Mata Lenteng menjadi Mata Luntung pada tahun 1725. Nama Mata Luntung berubah lagi menjadi Tumaluntung. Pada masa itu banyak perompak-perompak bajak laut yang datang dari kemah menelusuri Kali Sawangan, mencari-cari orang, dan apabila mereka ketemukan, mereka tangkap kemudian dibawa ke kapal. Mereka yang berlabuh di keburukan kemah. Perompak-perompak bajak laut itu adalah orang Loloda, Mangindanao, dan pemimpin mereka yang sangat terkenal bernama Santerina. Pada suatu waktu Dotu Roti menugaskan Dotu Gerung dan anak buahnya untuk mengawasi wilayah kekuasaannya, yang lokasinya terbentang dari Mata Luntung ke timur sampai ke kemah di Kayawu yang sekarang desa Kawilei. Mereka bertemu dengan para perompak-perompak bajak laut dari kemah. Pada pertemuan itu terjadilah perkelahian, bahkan perang yang hebat antara mereka, yang mengakibatkan pemimpin mereka Santerina melarikan diri meninggalkan mayat-mayat anak buahnya. Semasa berada di Mata Luntung yang menjadi tunduan Tona Aswadian terusan di negeri Tumaluntung berturut-turut ialah 1. Dotu Roti dari tahun 1656 sampai 1728. 2. Dotu Ogotan dari 1728 sampai 1733. Ketiga, Dotu Sambuaga dari tahun 1733 sampai 1735. Keempat, Dotu Gerung 1735 sampai dengan 1741. 5. Dotu Mapaltei dari tahun 1741 sampai 1742. Keenam, Dotu Sialaki
dari tahun 1742 sampai dengan tahun 1745. Mulai dari Kembuan sampai dengan terbentuknya negeri Tumaluntung kurang lebih 72 tahun. Pada tahun 1745, atas kesepakatan para dotu tersebut di atas, Mataluntung ditinggalkan dan mereka pindah ke sebelah utara kurang lebih 500 meter. Di tempat yang baru itu mereka membagi wilayah menjadi 3 bagian, yaitu Tumaluntung yang dipimpin oleh Dotu Sialaki, Tumopo yang dipimpin oleh Dotu Sundalangi, Wangurer yang dipimpin oleh Dotu Kano Wangko, berturut-turut yang menjadi kepala kampung hukum tua negeri Tumaluntung ialah 1. Sialaki dari tahun 1745 sampai tahun 1786. Kedua, Pepa Sigarlaki dari tahun 1786 sampai dengan tahun 1834. Ketiga, Pongo dari tahun 1834 sampai dengan tahun 1839. Keempat, Koyong dari tahun 1839 sampai dengan tahun 1854 yang menjadi kepala kampung hukum tua negeri Tumopo. Berturut-turut ialah 1. Sundalangi 1745 sampai dengan 1767, Emor 1767 sampai dengan 1784, Lumempou 1784 sampai dengan 1817, Roring Pandai 1817 sampai dengan 1846. Kelima, Kumeter Runtukahu 1846 sampai dengan 1854 yang menjadi kepala kampung. Dan hukum tua negeri Wangurer berturut-turut ialah 1. Kanowangko 1745 sampai dengan 1760. Kedua, Tidayo 1760 sampai dengan 1787. Ketiga, Rondonuwu 1787 sampai dengan 1790. Keempat, Maramis 1790 sampai dengan 1810. Kelima, Datung Banua 1810 sampai dengan 1826. Keenam, Gimon 1826 sampai dengan 1845. Ketujuh, Wisan 1845 sampai dengan 1854. Pada tahun 1854, ketiga negeri Tumaluntung, Tumopo dan Wangurer disatukan menjadi satu negeri, ialah negeri Tumaluntung, dan yang menjadi hukum tua berturut-turut ialah Hendrikus Lolong 1854 sampai dengan 1866, orang asal Kema yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda. Kedua, Jan Karamoy 1866 sampai dengan 1880. Ketiga, Daniel Dendeng 1880 sampai dengan 1892. Keempat, Dirk Roring Pandai 1892 sampai dengan 1917, mendapatkan bintang kesetiaan 25 tahun. Pada tahun 1917 oleh pemerintah Belanda, negeri Tumaluntung, Paslaten dan Lembean disatukan menjadi satu pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang hukum tua yang pada saat itu disebut hukum tua sambung. Berturut-turut yang menjadi hukum tua sambung ialah: pertama, Charles Karamoy 1917-1920. Kedua, Simon Maramis 1920-1922. Pada tahun 1922 pemerintahan hukum tua sambung ditiadakan dan kembali semula ialah negeri Tumaluntung, negeri Paslaten dan negeri Lembean. Sekian sejarah Wanua Tumaluntung yang bersumber dari Refli Inarai. Terima kasih.